Air laut mati, bagaimana mungkin? Pada saat ini, Suan Guilaomo memandang dengan tidak percaya pada air sungai yang tak berujung dan luas yang muncul di sekelilingnya. Air sungai panjang ini sangat besar, seperti lautan luas, menutupi seluruh kekosongan di sekitarnya. Di air laut ini, gumpalan niat membunuh laut mati yang menakjubkan melonjak. Setiap niat membunuh seperti pedang yang tajam, ratusan juta pedang melayang di langit, memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Mengelilingi mereka bertiga, tidak meninggalkan celah, menutup dunia ini sepenuhnya sejauh ribuan mil. Iblis tua Suan Gui tiba-tiba melihat ke arah leluhur Wan Guming dan berkata dengan kaget, bagaimana mungkin? Air laut mati sebelumnya diblokir oleh jimat ajaib dari kursi ini. Bagaimana bisa muncul di sini? Terlebih lagi, bagaimana bisa kamu mengendalikan begitu banyak air laut mati? Dalam sejarah tanah terbengkalai, tidak ada yang pernah mampu sepenuhnya mengendalikan air laut mati. Kenapa kamu? Suara Suan Guilaomo bergetar karena ketakutan yang tak ada habisnya. Air laut mati dalam jumlah besar mengandung niat membunuh yang mengerikan di laut mati. Jika dituangkan, itu akan cukup untuk memusnahkan tubuh fisiknya sepenuhnya. Intinya adalah, hal ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahamannya tentang niat membunuh di laut mati. Diblokir, ucap Wan Gumingzu mencibir, idiot. Apa yang telah kamu blokir di kolam Raja Hantu hanyalah sedikit dari air laut mati yang aku kendalikan. Itu hanya digunakan untuk menarik penguasa makam kematian dan Raja Hantu Shen Ming untuk bertarung. Air laut mati yang sebenarnya dikendalikan oleh Tuan Muda Chen. Airnya sangat luas dan tidak terbatas. Bagaimana bisa diblokir olehmu? Ucap Wan Gumingzu mencibir dengan jijik. Aku akhirnya tahu mengapa kamu dipenjara di tempat terlantar ini. Apakah raksasa alam hantu itu sangat kuat? Mungkin di alam hantu dunia bawah, jika tersiar kabar, itu memang agung dan tidak bisa diabaikan. Tapi di mataku, mereka hanyalah semut. Ada banyak sekali orang kuat dari tatanan abadi yang mati di tanganku pada tahun-tahun itu. Kamu hanyalah Raja Hantu, dan kamu juga bangga dengan identitas ini, yang sungguh konyol dan menyedihkan. Kata leluhur Wan Guming menggelengkan kepalanya dengan jijik. Di matanya, arogansi Suan Guilaomo adalah harga diri orang yang lemah dan tidak layak untuk disebutkan. Kamulah yang menyedihkan, ucap iblis tua Suan Gui memandangi leluhur Wan Guming, dengan rasa jijik yang melonjak jauh di matanya. Jika benar bahwa kamu adalah jenderal di bawah komando Kaisar Yuming, mengapa kamu benar-benar berlindung pada bocah seperti itu? Dan kamu masih bisa bangga akan hal itu? Kualifikasi apa yang membuatmu bisa menghinaku? Jika Kaisar mengetahuinya, dia akan malu padamu. Ucap iblis tua misterius itu meraung. Apa yang kamu tahu? Ucap leluhur Wan Guming memandang Qin Chen dengan hormat. Tuan Muda Chen memiliki status terhormat. Kaisar memerintahkan saya untuk mengikuti Tuan Muda Chen dan mematuhi perintahnya. Bahkan Kaisar sendiri bersedia membantu Tuan Muda Chen. Saya bisa bertemu Tuan Muda Chen adalah sebuah berkah. Dan kamu? Apa yang kamu tahu? Kata Wan Gumingzu dengan suara yang dalam. Apa? Kaisar memerintahkanmu untuk mengikutinya. Ucap Suan Guilaomo pupilnya menyusut. Bahkan Kaisar Yuming bersedia membantu pihak lain. Bagaimana mungkin? Dia dan Kaisar Yuming tidak berasal dari era yang sama. Ketika dia lahir, Kaisar Yuming telah menghilang dan kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Namun, nama 4 kaisar besar di dunia bawah juga mengejutkan di zaman kuno, dan tidak ada yang tidak mengenal mereka. Itu adalah eksistensi teratas yang sebenarnya di dunia bawah. Di mata Master, kuat tingkat Kaisar, alam hantu tempat dia berada hanyalah wilayah di bawah komandonya. Siapa yang tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak? Itu mungkin hanya omong kosong. Kamu mengatakan bahwa Kaisar membantu orang ini. Apakah kamu punya bukti? Ucap Suan Guilaomo mencibir. Bukti, ucap Wan Gumingzu mencibir, bukankah leluhur ini buktinya? Kamu hanyalah jenderal dunia bawah ke-7 yang memproklamirkan diri. Siapa yang tahu identitas aslimu? Ucap Suan Guilaomo menggelengkan kepalanya. Kamu, ucap Wan Gumingzu marah, tiba-tiba menatap Qin Chen, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Chen, karena hantu ini tidak mempercayainya, mengapa Anda tidak mengundang Kaisar keluar dan lihat apakah dia masih percaya itu? Mengeluarkan Kaisar Agung. Gumam Suan Guilaomo terkejut, mungkinkah memang ada seorang Kaisar di dunia batin ini? Dia tiba-tiba menatap Qin Chen. Mata Qin Chen sangat tenang, dan dia hanya menatap Suan Guilaomo dengan dingin. Hanya dia, apakah dia layak membiarkan Kaisar Yuming keluar? Wan Gu,
Kamu telah hidup begitu lama, dan hanya ini yang bisa kamu lakukan. Apakah kamu ingin Kaisar mendukungmu? Ini konyol. Nada suara Qin Chen tidak puas. Wan Gu Mingzu buru-buru menundukkan kepalanya, dengan ekspresi malu di wajahnya, ya, bawahan ini telah ceroboh. Setelah mendengar omelan Qin Chen, leluhur Wan Gu Ming tiba-tiba tersadar. Suatu ketika, apakah dia, leluhur dunia bawah 10.000 tulang yang agung, harus berkompromi karena transendensi 3 tingkat? Menemui Kaisar, hanya pria di depanku ini, apakah dia pantas mendapatkannya? Saat ini, Wan Gu Mingzu merasa bersalah dan jatuh ke tanah karena malu. Dia hanyalah sosok transendensi tingkat 3. Di duniaku, bagaimana aku tidak bisa melakukan apapun padanya? Ingat, aku hanya baik hati dan bersedia memberinya kesempatan untuk hidup, bukan meminta apapun darinya. Dia tidak layak untuk itu. Ucap Qin Chen melangkah maju dalam 1 langkah. Saat berikutnya, cahaya guntur yang terang muncul di mata Xuan Guilaomo, dan segera, pandangannya dipenuhi dengan guntur yang tak ada habisnya. Guntur melonjak dan pecah ke segala arah. Untuk pertama kalinya, guntur tak berujung melonjak di sekitar iblis tua Xuan Gui. Guntur yang menyilaukan melonjak ke dalam kehampaan sejauh ribuan mil dan menyelimuti iblis tua Xuan Gui sepenuhnya. Sebelum Xuan Guilaomo sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, guntur tak berujung menghantamnya dengan keras. Xuan Guilaomo tiba-tiba mengeluarkan serangkaian jeritan melengking, guntur melonjak, dan semburan asap hitam langsung muncul dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditembus oleh guntur yang tak ada habisnya, dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi ular guntur dan berkeliaran, berisi kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Ini adalah kekuatan guntur ilahi penghakiman. Di dunia bawah, yang paling ditakuti oleh semua orang adalah nafas guntur, diikuti oleh cahaya dan nyala api. Guntur penghakiman Qin Chen adalah salah satu kekuatan paling kuat di dunia, dan juga merupakan kekuatan terkuat Qin Chen saat ini. Bahkan sedikit kekuatan seperti itu sudah cukup untuk membuat iblis tua Xuan Gui sengsara. Aku akan membunuhmu. Dalam kesakitan, iblis tua Xuan Gui meraung dengan marah. Dia menahan rasa sakit yang parah dan bergegas dengan gila. Domain hantu yang menakutkan dilepaskan, dan cakarnya yang besar dan tajam, dipadatkan dengan energi hantu abadi yang tak terbatas. Dalam sekejap, dia tiba di depan Qin Chen. Dia akan bertarung sampai mati. Di samping, Wan Gu Mingzu bergerak saat melihat ini, dia hendak mengambil tindakan, tapi Qin Chen mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Biarkan dia datang, ucap Qin Chen mencibir, mengabaikan serangan iblis tua Xuan Gui, berdiri dengan tenang, dan benar-benar membiarkan serangan iblis tua Xuan Gui datang di depannya. Melihat Qin Chen berdiri di sana tak bergerak dan begitu percaya diri, Xuan Guilaomo langsung gembira. Dia tampak gila, tetapi sebenarnya dia sangat licik. Dia membuat gerakan gila saat ini, tetapi dia sebenarnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menangkap Qin Chen. Karena dia tahu bahwa sekarang dia adalah kura-kura di dalam guci, dan jika dia ingin melarikan diri, Qin Chen di depannya adalah kunci terbesar. Jika Qin Chen ditangkap, dia akan selamat. Dalam sekejap, iblis tua Xuan Gui meledak dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, sumbernya melonjak, dan energi hantu yang tak ada habisnya berubah menjadi tangan hantu besar dan jatuh dengan berani. Dalam sekejap, cakar tajam iblis tua misterius itu seperti pilar surga, membungkus Qin Chen dengan erat dalam sekejap, memungkinkan energi hantunya mengikat dan memenjarakan Qin Chen. Saat dia meraih Qin Chen dengan tangan besarnya, senyuman mengejek diam-diam terbentuk di sudut mulut Qin Chen, yang diikat oleh energi hantu tak berujung di tangan besarnya. Saat berikutnya, aura pembunuh yang mengerikan melonjak keluar dari tubuh Qin Chen bersama dengan kekuatan mengejutkan dari guntur ilahi penghakiman. Guntur bergulung dan meledak seketika. Kali ini, kekuatan guntur ilahi penghakiman beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya guntur yang tak berujung naik ke langit. Benar-benar guntur yang datang ke dunia, membuat Qin Chen terlihat seperti dewa guntur. Cahaya guntur bermekaran di seluruh langit, seperti cahaya perak yang meledak, mengubah segala sesuatu dalam radius ribuan mil menjadi lautan guntur. Cahaya guntur yang mengerikan itu seperti ular, mengikuti cakar iblis tua Xuan Gui, dan dengan cepat memenuhi tubuhnya. Bau hangus datang, dan guntur sangat besar, menyerang iblis tua misterius itu dengan gila-gilaan, menghancurkan tubuhnya dari luar ke dalam. Rasa sakit seperti ini membuat iblis tua Xuan Gui mengaum kesakitan. Kombinasi kedua kekuatan tersebut menyebabkan rasa sakit yang belum pernah dia alami selama ratusan juta tahun.
Jika kamu berani tidak menghormati calon majikanmu, ini akan menjadi hukumanmu. Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di tengah guntur, diselimuti guntur tak berujung dan niat membunuh, seperti Dewa Guntur, menatap iblis tua misterius yang terbakar oleh guntur dan memiliki niat membunuh di tubuhnya, dengan cibiran yang dalam di bibirnya, karena kamu sangat ingin bermain, maka aku akan bermain denganmu, aku hanya berharap kamu bisa membuatku bersenang-senang. Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan aturan langit dan bumi melonjak dari segala arah, berubah menjadi kekuatan dunia dan menekannya. Tiba-tiba, aura iblis tua misterius ditekan tanpa batas. Iblis tua misterius itu meraung, mengaktifkan energi hantu di tubuhnya untuk melawan kekuatan dunia dengan gila-gilaan. Kedua kekuatan bertabrakan, dan kekuatan dunia kacau Qin Chen secara bertahap didorong terbuka oleh domain hantu milik Xuan Gui Laomo. Meskipun dunia kacau Qin Chen sangat kuat, hanya mengandalkan kekuatan aturan di dunia kacau seperti menekan orang kuat di alam tatanan abadi, yang tentu saja sangat sulit. Kamu punya kemampuan, tidak heran kamu begitu sombong. Ucap Qin Chen mencibir, tetapi tidak menganggapnya serius. Dia dengan lembut mengaktifkan kekuatan air laut mati. Dalam sekejap, di atas kekuatan dunia kekacauan, domain kekuatan muncul, yang merupakan domain niat membunuh. Niat membunuh yang tak ada habisnya berubah menjadi tombak dan menusuk dengan ganas ke tubuh Xuan Gui Laomo. Ah, iblis, tua misterius itu meraung, dan dia memandang Qin Chen dengan kaget dan marah. Kekuatan domain, ini ternyata adalah kekuatan domain. Mungkinkah pemuda di depanku sudah menjadi pria kuat di alam tatanan abadi? Bagaimana hal ini bisa terjadi di usia yang begitu muda? Kamu, bunuh aku jika kamu berani. Kamu hanya mengandalkan dunia kecil ini untuk menindasku. Jika kamu punya nyali, keluarlah dan lawan aku secara terbuka. Ucap iblis tua misterius itu meraung. Dalam kehampaan, niat membunuh yang mengerikan menembus tubuh, dan iblis tua itu menjerit di dalam hatinya. Dia tahu bahwa semua ini karena dia ada di dunia ini. Di dunia lain, dia secara alami tertekan. Jika dia berada di dunia luar, dengan kekuatan lawan, dia tidak akan pernah bisa terluka dengan mudah. Keluar dan bertarung, apakah kamu layak? Ucap Qin Chen mencibir, beraninya kamu berbicara keras. Guntur, sinar petir menembus tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh iblis tua Xuan Gui terus terbungkus dalam petir. Kilat ini berubah menjadi rantai guntur, menjeratnya dengan erat, dan rantai guntur itu terhubung satu sama lain. Tombak hitam pembunuh di tubuh Xuan Gui Laomo sepertinya menyetrum ikan mati. Iblis tua Xuan Gui tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan tubuhnya gemetar dan mengejang dengan gila. Aku tidak tahu kekuatan macam apa guntur ini, tapi itu bisa langsung menghancurkan asal dan jiwaku. Di bawah kekuatan guntur ilahi penghakiman, iblis tua Xuan Gui kehilangan keseimbangan sesaat dan jatuh dengan keras ke tanah. Anggota tubuhnya menari dengan liar dan dia menjerit kesakitan. Di samping, leluhur Wan Guming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Iblis tua misterius ini benar-benar bodoh, tidakkah dia tahu betapa bahagia dan terhormatnya berlindung pada Tuan Chen? Jika Anda harus mencari kesalahan, Anda tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bagaimana? Apa kamu masih keras kepala? Ucap Qin Chen memandang iblis tua misterius yang jatuh seperti anjing gila dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak ingin meledakkan dirimu sendiri? Mengapa kamu tidak meledakkan dirimu lagi? Kamu cukup meledakkan tubuh fisikmu dan lihat apakah tuan muda ini akan ada rasa kasihan. Ucap Qin Chen berjalan tanpa tergesa-gesa menuju iblis tua Xuan Gui. Di luar dunia kekacauan, akan sangat sulit bagi Qin Chen untuk menghadapi orang yang begitu kuat. Tapi di dunia kekacauan, dia adalah penguasa di sini, kecuali iblis tua Xuan Gui berani meledak dan melanggar pengekangan, dia hanya bisa dibiarkan dibantai olehnya. Bagi orang-orang di dunia bawah, kekuatan guntur yang mengerikan dari tubuh itu sama dengan 10.000 pedang yang menusuk tubuh dan 10.000 pedang yang menusuk jiwa. Bahkan pada tingkat jiwa, dia menderita kekuatan penghancur yang mengerikan. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan rasa sakit seperti ini, dan tidak ada kemauan yang bisa menahannya. Penghancuran diri. Mendengar ini, kemarahan yang tak ada habisnya muncul di hati Xuan Gui Laomo. Dia melihat ke atas dan ke sekeliling. Dia melihat air laut mati yang luas menghalangi segalanya, memancarkan kekuatan lautan yang tak berujung, seperti sangkar, menyegelnya sepenuhnya di dunia ini. Pemandangan seperti itu seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan ke kepalanya, membuat seluruh tubuhnya dingin, seperti jatuh ke dalam gudang es. Bahkan jika dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri, apa yang akan berubah?
Itu tidak lebih dari kematiannya sendiri, sementara pihak lain, selamat dan sehat. Seperti yang dikatakan pihak lain, sejak dia masuk ke sini, dia tidak punya pilihan. Dengan kata lain, sejak dia memikirkan air laut mati dan mengambil tindakan melawan leluhur Wan Guming, semua akhir. Cerita sudah hancur. Konyol kalau dia masih menjaga apa yang disebut martabat pria kuat, tapi pemuda di depannya sebenarnya tidak mempedulikannya sama sekali. Aku akan menyerah, maafkan, aku. Dalam kesakitan yang tak ada habisnya, Suan Guilaomo akhirnya menundukkan kepalanya yang sombong, mendesis minta ampun, dan berkata kesakitan. Dalam menghadapi keputusasaan yang tak ada habisnya, dia hanya bisa memilih untuk menyerah. Apa yang kamu katakan? Ucap Qin Chen dengan tatapan dingin dan dia berbicara dengan lembut. Kilatan guntur menyilaukan lainnya muncul dari tubuhnya, menembus iblis tua misterius itu dan memakukannya di kehampaan. Cahaya guntur yang tak berujung menjalar ke seluruh tubuh dan jiwanya. Raungan melengking langsung keluar dari mulut Suan Guilaomo, dan rasa sakit yang hebat sepertinya membunuh jiwanya sedikit demi sedikit, membuatnya langsung merasa seperti berada di dalam neraka. Aku tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan. Ucap Qin Chen acuh tak acuh, matanya dingin. Ampuni aku, ampuni aku, Ucap Suan Guilaomo memohon belas kasihan dengan keras dan kesakitan, menggunakan sisa keinginan terakhirnya untuk memohon belas kasihan dengan seluruh kekuatannya. Oh, Qin Chen perlahan mengangkat kelopak matanya dan tersenyum ringan, tetapi guntur di tubuhnya tidak kunjung hilang, jadi, kamu akhirnya tahu siapa tuanmu. Aku bersedia, aku bersedia menjadikanmu sebagai tuanku, aku hanya meminta, tuanku untuk mengampuni hidupku, Daripada menderita kesakitan seperti itu, dia lebih baik mati. Namun, jika dia benar-benar berani mati, dia tidak akan menundanya sampai sekarang. Orang kejam yang benar-benar tegas akan meledakkan sumbernya secara langsung dari awal, bukan yang disebut negosiasi. Apa yang tidak bisa Anda dapatkan di medan perang, bagaimana Anda bisa mendapatkannya di meja perundingan? Bahkan orang idiot pun memahami hal ini. Qin Chen mendengus dingin, dan akhirnya berhenti mengambil tindakan, dia menarik lengannya dan menahan semua guntur yang tak ada habisnya. Jeritan itu berangsur-angsur berhenti, dan iblis tua Suan Gui roboh ke tanah, terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar dan bergerak-gerak hebat, dan bahkan jiwanya gemetar hebat. Faktanya, dia tidak terluka parah, baik jiwa maupun raganya masih utuh, namun dia mengalami penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat rasa sakitnya lebih besar daripada cederanya. Di sampingnya, leluhur Wan Guming juga memandang iblis tua Suan Gui dengan acuh tak acuh dan mengejek. Bukankah lebih baik jika seperti ini sebelumnya? Mengapa bertahan begitu lama dan menanggung rasa sakit seperti itu? Karena penyerahan pada akhirnya tidak sama, apa yang bisa kita dapatkan sebagai ganti kesombongan dan penolakan sebelumnya? Harga diri, konyol. Wan Gumingzu memikirkan penyerahan dirinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk puas. Dia masih pintar dan mengetahui keadaan terkini, dia adalah seorang pahlawan, jadi dia segera berlindung pada Chen Shao. Kalau dipikir-pikir sekarang, bagaimana saya bisa menjadi begitu baik pada saat itu? Setelah memikirkannya, leluhur Wan Guming merasa sedikit terlena. Kamu sangat bijaksana. Ini sungguh kebijaksanaan yang luar biasa. Qin Chen di samping secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan leluhur Wan Guming. Faktanya, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia hanya memandang dengan acuh tak acuh pada iblis tua misterius di bawah. Pada saat ini, Suan Guilaomo jatuh lemas ke tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Orang yang dulunya sombong dan berkuasa sekarang seperti pengemis pinggir jalan, berlutut di samping Qin Chen, seolah-olah dia telah sepenuhnya menyerah. Qin Chen menggerakkan langkahnya dan melangkah maju. Langkah kakinya membuat iblis tua Suan Gui, yang terpuruk di sana, gemetar. Angkat kepalamu, ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Iblis tua Suan Gui mengangkat kepalanya sedikit. Tatapan matanya yang pantang menyerah dan sulit diatur telah benar-benar hilang pada saat ini, hanya menyisakan ekspresi penghinaan. Sepertinya hatimu tidak rela, ucap Qin Chen mencibir. Tidak berani, ucap Suan Guilaomo gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak mau mengingat rasa sakit dan penyiksaan yang hampir tak tertahankan yang dia alami sebelumnya. Tapi bagaimana dia bisa bersedia melakukannya? Begitu dia menjadi budak, dia akan benar-benar kehilangan kebebasannya dan menjadi antek orang lain. Bagaimana dia, pemilik kawasan terlarang di tanah terlantar, bisa menerima hal ini?
Mata Qin Chen dingin, jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa bunuh diri. Aku pasti tidak akan menolak, tetapi jika kamu benar-benar menyerah, maka mari kita melebur bersama. Suan Guilaomo tiba-tiba mengangkat kepalanya, apakah kamu tidak ingin memasang tanda budak? Di dunia bawah, penyerahan diri yang normal adalah menanamkan tanda budak dan mengendalikan jiwa orang lain. Bodoh. Pada saat ini, Wan Gu Mingzu mengambil satu langkah ke depan dan mencibir, untuk menyerah kepada Tuan Chen, Anda tidak perlu memasang tanda budak. Sebaliknya, Anda hanya perlu menyatu dengan dunia di dalam tubuh Tuan Chen ini. Tuan Muda Chen adalah seorang reinkarnator kosmik. Setelah menyatu, itu sudah cukup untuk menggabungkan yin dan yang dari jalan biasa di tubuh Anda. Ini akan menjadi panen yang sangat besar bagi Anda. Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan suara yang dalam. Seorang reinkarnasi kosmik, perpaduan aturan dunia, ucap Suan Guilaomo mengubah warnanya, dan dia secara alami tahu apa artinya ini. Oke, berhenti bicara omong kosong dan mari kita mulai. Kata Qin Chen acuh tak acuh, dan air laut mati di sekitarnya perlahan melonjak. Tentu saja, Qin Chen tidak akan melepaskan ikatannya sampai lawannya meleleh. Ya, ucap Suan Guilaomo mengertakkan gigi, merasa cemas dan sedikit gelisah, namun pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan melihat ke atas ke langit. Aura abadi yang menakutkan naik ke langit dalam sekejap. Itu adalah sumber keteraturan yang dia kendalikan. Begitu sumber keteraturan ini muncul antara langit dan bumi, itu membuat suara gemuruh dan mekar dengan aura menakutkan yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, hantu iblis tua misterius menutup matanya, dan energi hantu misterius ini dengan cepat terhubung dengan jalan surga di dunia kekacauan. Pada saat aura hantu misterius menyatu dengan dunia kekacauan, seluruh dunia kekacauan sedikit bergetar dan memulai transformasi baru. Dalam sekejap, kekuatan dunia yang tak ada habisnya bangkit dari dunia kekacauan, dan seluruh dunia kekacauan meluas lagi pada saat ini. Terlebih lagi, aura dunia yang menakutkan yang dekat dengan dunia kekacauan yang disatukan oleh leluhur Wan Guming melonjak keluar dari kehampaan dunia kekacauan, dan masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Seluruh tubuh Qin Chen melayang, dan kali ini, dia sekali lagi merasakan kekuatan tatanan abadi yang baru. Itu adalah kekuatan tatanan abadi di dunia bawah Suan Guilaomo. Kekuatan tatanan abadi ini datang langsung ke jiwanya dan dengan cepat menyatu dengan persepsinya. Aura hantu samar memenuhi udara dari Qin Chen. Intensitas fusi Suan Guilaomo kali ini hampir mirip dengan terakhir kali leluhur Wan Guming bergabung dengan dunia kekacauan. Tapi kali ini, kekuatan asli Suan Guilaomo berada pada puncaknya, dan peningkatannya di dunia kekacauan tidak kurang dari yang terakhir kali. Dalam sekejap, energi hantu melonjak ke seluruh dunia kekacauan, seolah-olah telah berubah menjadi dunia bawah. Dan yang juga merasakan peningkatan besar adalah Suan Guilaomo. Ketika dia bergabung dengan dunia kekacauan, gumpalan aturan dunia yang perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan ini tidak kuat, itu adalah kekuatan sebenarnya dari dunia yang memungkinkan dia untuk memulai yin dan yang di tingkat aturan fusi. Perasaan kesempurnaan masih melekat di tubuh Suan Guilaomo. Pada saat ini, Suan Guilaomo bahkan mengerang pelan, hampir tidak mampu menahan gemetar jiwanya. Perasaan ini seperti membiarkannya melompat ke awan dan melayang di antara awan yang tak berujung. Tubuh dan jiwanya memiliki rasa transparansi dan kesempurnaan, serta perasaan kesatuan spiritual dan fisik. Apakah ini perpaduan yin dan yang? Pantas saja dunia bawah melancarkan invasi ke laut kosmik di zaman kuno. Perasaan ini, sungguh mengasyikkan. Suara Suan Guilaomo bergetar. Ketika dia mencapai keadaan ini, dia telah melampaui manusia biasa, dan keinginan biasa tidak dapat lagi memuaskannya sedikitpun. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar merasakan sedikit kenikmatan yang dimiliki manusia. Hal itu memberinya perasaan bahwa ia dilahirkan sebagai manusia dan benar-benar memiliki kehidupan, bukan sekadar hantu. Hei, bagaimana kabarmu? Apakah kamu nyaman? Ucap leluhur Wan Guming melihat penampilan iblis tua Suan Gui yang terobsesi dan tidak bisa menahan tawa. Setelah kamu menyerah kepada Tuan Chen, kamu akan tahu betapa bijaknya keputusanmu. Akan ada lebih banyak hal menarik untukmu di masa depan. Ucap leluhur Wan Guming mendobrak mulutnya, dia juga ingin mengalaminya lagi. Tetapi untuk saat ini, tidak ada kesempatan. Pada saat ini, di kejauhan, di pegunungan di bawah dunia kekacauan, Jenderal Makam Mingyan dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu, menunjukkan ekspresi terkejut. Orang kuat lainnya telah bergabung dengan Tao.
Sungguh aura yang kuat dari Tao biasa. Apakah itu iblis tua misterius yang sebelumnya? Penguasa zona terlarang, orang kuat di tatanan abadi tingkat ketiga. Cepatlah, segera sadari, jangan sampai ketinggalan. Hehe, nyaman sekali mengikuti Tuan Chen. Kita selalu bisa mendapatkan wawasan terbaik tentang aturan dan jalannya. Keren sekali, ucap Jenderal Makam Mingyan, Liu Jue Mingnu, Dewa Tianyin, dan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut dan buru-buru duduk untuk memahami transformasi dunia kekacauan. Bagi orang-orang seperti mereka, Fusion Dao dari Master Transendensi tingkat 3 adalah kesempatan bagus untuk merasakan aura abadi, dan tidak boleh dilewatkan. Dan pada saat ini, di tempat inti di bagian terdalam dari dunia kekacauan, sebuah pohon besar kuno di langit berputar dan tumbuh, tak terbatas dan sangat luas. Di sekitar pohon besar di langit ini, energi iblis gelap yang tak berujung melonjak, seperti jurang maut dan penjara, begitu padat sehingga hampir mustahil untuk dilepaskan. Pohon ini adalah benda suci dari dunia iblis alam semesta asli, pohon iblis 10.000 dunia. Ketika Qin Chen menjelajahi alam semesta asli, pohon iblis 10.000 dunia adalah salah satu harta karun tertinggi yang dia peroleh. Mengandalkan pohon iblis 10.000 dunia, dia telah lolos dari krisis yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ketika Qin Chen menerobos laut kosmik, peran pohon iblis 10.000 dunia jauh lebih kecil, tetapi masih menempati posisi inti di dunia kekacauan ini. Saat ini, di bawah pohon iblis 10.000 dunia, ada sebuah lembah yang indah, yang diselimuti oleh batasan yang kuat. Tidak ada yang bisa membongkarnya kecuali Qin Chen. Di lembah itu terdapat jembatan kecil, aliran air, gubuk dan pagar. Saat ini terdapat beberapa kursi rotan di ruang terbuka depan gubuk, dan beberapa sosok cantik berdiri di sana, yaitu Chen Sisi, Sangguan Waner, Ji Ruyu, dan Yu Qiansu. Sejak Qin Chen memasuki dunia bawah, Qin Chen telah mengisolasi wilayah dunia ini dan membentuk ruang mandiri. Karena aura dunia bawah terlalu kuat, Qiansu, Ruyu, dan Waner tidak pernah mempraktikkan kekuatan dunia bawah. Jika mereka bersentuhan dengan kekuatan dunia bawah secara gegabah, dia tidak tahu kerusakan apa yang akan ditimbulkan pada mereka. Adapun Sisi, meskipun ia memiliki kekuatan dunia bawah di tubuhnya, ia diserang oleh kekuatan jurang maut dan asal-usulnya rusak. Tidak diketahui perubahan apa yang akan terjadi. Dia adalah reinkarnasi dari Putri Dewa Iblis, jadi Qin Chen sengaja mengatur mereka di bawah pohon iblis 10.000 dunia, sehingga mereka dapat diberi makan oleh nafas pohon iblis 10.000 dunia. Namun, saat ini, wajah Chen Sisi pucat dan jauh lebih lemah dibandingkan saat dia berada di surga. Perubahan dunia kekacauan jelas menular ke persepsi beberapa orang, membuat mereka terlihat khawatir dan mengepalkan tangan. Chen Shao seharusnya menang. Orang kuat dari dunia bawah itu mulai bergabung dengan dunia kekacauan. Ucap Qiansu mengangkat kepalanya, melihat perubahan aneh di kejauhan, dan berkata dengan lembut. Ada kesedihan yang tak terpecahkan di antara alisnya. Qin Chen tidak membentengi dunia kekacauan, jadi Qiansu dan yang lainnya secara alami dapat merasakan semua yang terjadi di dalamnya, termasuk pertarungan sebelumnya antara Wan Gu Mingzu dan Suan Gu Ilaomo. Bagaimana Qiansu dan yang lainnya tidak khawatir. Meskipun dunia kekacauan saat ini semakin meluas, Qiansu dan yang lainnya tahu bahwa semua ini karena Qin Chen. Mereka lebih suka Qin Chen berlatih perlahan dan meningkat secara perlahan, daripada menggunakan metode berisiko ini untuk terus-menerus memprovokasi musuh yang kuat satu demi satu dan menghadapi bahaya lagi dan lagi, karena tidak ada yang tahu kapan Qin Chen akan menghadapi bahaya. Mereka tidak ingin melihat pria yang mereka cintai dalam bahaya karena mereka mengembara antara hidup dan mati, mengembara di ujung pisau. Ada batuk ringan, dan Chen Sisi, yang terbaring di sana, tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sisi, ucap Qiansu dan yang lainnya berseru dan bergegas maju. Aku baik-baik saja, ucap Chen Sisi memaksakan senyum dan melambaikan tangannya. Mengapa nafas di tubuhmu begitu lemah? Ucap Qiansu dan yang lainnya merasakannya sedikit, dan warna mereka tiba-tiba berubah. Saat ini aura tubuh Sisi jauh lebih lemah dibandingkan saat berada di surga, seperti nyala lilin yang terus bergoyang tertiup angin dan sewaktu-waktu bisa padam. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Jangan beritahu Chen, ucap Chen Sisi memaksakan senyum dan memegang tangan Qiansu, nadanya memohon. Tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa bertahan. Ucap Qiansu dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa.
Kaisar Yuming mengatakan pada awalnya bahwa Sisi jelas masih memiliki 10 tahun untuk hidup, jadi mengapa Sisi begitu lemah sekarang karena hanya beberapa bulan telah berlalu. Beberapa orang buru-buru duduk di samping Sisi, menyusupkan asal-usulnya ke dalam tubuh Sisi untuk mempertahankan vitalitas aslinya. Tapi, itu seperti setetes air di ember. Sisi memegang erat tangan beberapa orang, dan memandang mereka dengan mata memohon. Chen telah bekerja sangat keras, dan sekarang musuh yang dia temui menjadi semakin kuat. Jika menceritakan situasi saya kepadanya, dia pasti akan menjadi lebih cemas dan bahkan mengambil risiko. Aku tidak ingin Chen berada dalam bahaya karena aku. Aku yakin kamu juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi, senangnya menjadi seperti ini sekarang, biarkan Chen mengambil waktu, jangan mengambil risiko, dan tolong jangan membahayakan diri sendiri. Ucap Chen. Sisi memohon. Tapi lukamu, ucap Qianzu buru-buru berseru. Saya baik-baik saja, ucap Sisi tersenyum, tetapi wajahnya sedikit pucat, dan senyumannya membuat orang merasa tertekan, ini hanya luka kecil. Saya, Chen Sisi, telah bangkit jauh-jauh dari benua Tianwu. Bahaya apa yang belum saya temui? Situasi putus asa apa yang belum saya lihat? Dunia Yu kuno, tanah terlarang para dewa, alam ahli nujum Guanghan Mansion, dan kemudian jurang dunia iblis. Tidak ada tempat yang bisa menghentikanku, dan di sini pun sama. Saya akan bekerja keras untuk hidup sampai saya menjadi cukup kuat untuk mengendalikan nasib saya sendiri, cukup kuat untuk bersama Chen dengan nyaman. Ucap Chen. Sisi berkata lirih, suaranya lembut, namun dengan ketegasan yang tidak dimiliki orang biasa. Ambil kesempatan ini dan sadari bahwa Chen sudah melangkah terlalu jauh di depan kita. Kita harus bekerja lebih keras untuk mengejarnya dan menjadi layak menjadi wanitanya. Chen. Sisi bergumam. Qianzu dan yang lainnya memandang Sisi dengan tenang, hati mereka bergetar. Tidak, ucap Qianzu tiba-tiba berkata sambil memegang tangan Sisi dan menatapnya dengan tenang, Sisi, sekarang, tidak peduli apakah kamu bisa mengikutinya atau tidak, kamu layak menjadi wanita Chen. Chen akan sangat senang memiliki istri sepertimu, dan kami juga senang memilikimu sebagai saudara perempuan. Terima kasih. Suara Sisi lembut. Istri. Gumam Sisi melihat aura tak berujung yang melonjak di kejauhan, seolah dia melihat sosok tinggi berdiri di antara langit dan bumi, dan dia sedikit gila. Di kejauhan, Qin Chen ditangguhkan, dan nafas yang mengepul melonjak ke seluruh tubuhnya. Untuk beberapa alasan, pada saat ini, dia merasakan detak jantung yang tidak dapat dijelaskan. Di bawah, Xuan Guilaomo telah selesai menyatu dengan Dao Surgawi, dia penuh energi dan telah sepenuhnya kembali ke kondisi puncaknya. Dia juga memiliki keadaan kesatuan dengan para dewa, terungkap secara diam-diam. Ini sangat sulit dimiliki oleh orang-orang di dunia bawah. Tuan, dia, pada saat ini, Xuan Guilaomo menatap Qin Chen di langit. Setelah bergabung dengan Dao Surga di dunia kekacauan, kekuatan aturannya telah menjadi bagian dari dunia ini, dan dia dan Qin Chen memiliki kedekatan yang tidak dapat dijelaskan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hehe. Tuan Chen memiliki jalan aturan abadi Anda dan memahami kekuatan aturan abadi Anda. Ucap leluhur Wan Guming terkekeh. Jalan kepemilikan, memahami aturannya, ucap Xuan Guilaomo terkejut. Sekarang tahukah Anda betapa kuatnya Tuan Chen? Hehe, setiap kali dia menyatu dengan orang yang kuat, dia dapat memahami jalan tatanan abadi dan memiliki kendali tertentu atasnya. Ini hanya kita berdua. Jika dia menggabungkan 10 atau ratusan orang super kuat, apa yang akan terjadi? Ucap Wan Gu. Mingzu berkata dengan penuh semangat, mereka yang dapat mencapai transendensi abadi tingkat ketiga semuanya adalah raksasa di dunia bawah. Setiap jalan aturan yang mereka praktikkan termasuk dalam jalan aturan tertinggi di dunia bawah, karena jalan cabang biasa tidak dapat mendukung mereka sama sekali. Artinya, suatu hari nanti, Tuan Muda Chen akan mengendalikan banyak jalan teratas di dunia bawah dengan kekuatan satu orang. Ucap leluhur Wan Guming sangat bersemangat saat dia berbicara. Satu orang mengendalikan banyak jalan tertinggi di dunia bawah. Di sampingnya, Xuan Guilaomo terkejut. Memikirkannya saja sudah membuat darahnya mendidih. Saat ini, aura mengerikan melonjak. Qin Chen akhirnya terjatuh perlahan. Master, Tuan Chen, ucap Xuan Guilaomo dan Wan Gumingzu melangkah maju untuk memberi hormat satu demi satu, sementara Xuan Guilaomo berlutut di tanah dengan ekspresi saleh, seolah-olah dia sedang menyembah dewa. Semuanya, bangun, ucap Qin Chen memandang mereka berdua dan sedikit mengangguk. Setelah melihat perubahan pada tubuh Xuan Guilaomo, Qin Chen mengerutkan kening, bagaimana kondisimu? Tuan,
kondisi bawahan ini lebih baik dari sebelumnya. Ucap Xuan Guilaomo sangat bersemangat. Dia tidak berbicara omong kosong, pada saat ini, seluruh tubuhnya penuh dengan nafas dan dia merasa tiada bandingannya. Namun, Qin Chen masih melihat beberapa masalah di Xuan Guilaomo. Kekuatan dunia yang telah diintegrasikan pihak lain tampaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan leluhur Wan Guming. Apa alasannya? Gumam Qin Chen melihat sekeliling, merasakan dengan hati-hati sejenak, dan sedikit mengernyit. Setelah menggabungkan aturan dan asal-usul banyak orang kuat di dunia bawah, dunia kekacauan menjadi lebih kuat, tetapi pada saat yang sama, dunia kekacauan saat ini memiliki energi yin yang samar-samar menghilang, seolah-olah berubah menjadi dunia bawah. Jadi begitu, gumam Qin Chen tiba-tiba mengerti. Perpaduan yin dan yang membutuhkan kekuatan yin dan yang agar dekat. Dunia kekacauan ini terbentuk dari pengorbanan dan perbaikan saya yang terus-menerus. Nafas lautan kosmik dan aturan-aturan dunia di dalamnya lahir secara alami ketika dunia terbentuk, dan juga saya peroleh melalui perbaikan terus-menerus melalui kultivasi, juga banyak harta di dalamnya, dan itu disediakan dengan mengintegrasikan asal-usul surga. Tapi apapun itu semua berdasarkan pada kultivasi saya. Tampaknya dunia kekacauan tidak dapat mengintegrasikan kekuatan-kekuatan besar tanpa batas. Setidaknya pada tahap ini, hal itu belum mungkin dilakukan. Pikir Qin Chen menghela nafas pelan. Mungkin, dengan mengintegrasikan beberapa orang yang lebih kuat dengan transendensi rangkap 3, kekuatan aturan dunia bawah di dunia kekacauan mungkin tidak cukup. Fusi yang dipaksakan hanya akan mengubah dunia kekacauan menjadi dunia bawah, yang tidak sejalan dengan tujuan Qin Chen. Nanti, kita perlu menyederhanakan segalanya. Pikir Qin Chen mengambil keputusan. Ayo keluar dulu. Begitu dia mengangkat tangannya, dengan keras, Qin Chen, Xuan Guilaomo, dan Wan Gumingzu menghilang seketika dan muncul kembali di luar kolam Raja Hantu. Di kolam Raja Hantu, kekuatan Raja Hantu bergulir melonjak, dan tanda terlarang gelap memenjarakan kekosongan, menjebak sebagian air laut mati di sini, mempertahankan penampilan Qin Chen dan yang lainnya sebelum mereka masuk. Tuan, izinkan saya menyingkirkan jimat ajaib pengatur ruang. Ucap Xuan Guilaomo mengangkat tangannya, dan tanda gelap itu langsung mekar dan jatuh ke tangannya. Air laut mati yang luas kehilangan kendali dan tiba-tiba melonjak kembali. Hehe, leluhur Wan Guming mengangkat tangannya, dan kekuatan air laut mati segera jatuh ke tangannya. Wan Gu, berikan beberapa bagian air laut mati ini kepada Xuan Guilaomo. Ucap Qin Chen memberi perintah. Ah, Wan Gumingzu tercengang, Tuan Muda Chen, bukankah ini tidak perlu? Bawahan dapat mengendalikannya. Ucap leluhur Wan Guming buru-buru berbicara. Berikan saja padanya, aku punya rencanaku sendiri. Ucap Qin Chen meliriknya dan berkata dengan nada dingin. Baiklah. Melihat perkataan Qin Chen, leluhur Wan Guming tidak berani membantah dan menunjukkan keengganan. Karena patah hati, dia memotong sebagian dari air laut mati yang luas dan memberikannya kepada Xuan Guilaomo. Sambil memberikannya, dia bergumam, saya hanya punya sedikit air laut mati ini. Tuan Chen jelas memiliki air laut mati jauh lebih banyak daripada saya, jadi saya tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Air laut mati di tubuh Wang Gumingzu radiusnya paling banyak beberapa ratus mil, seperti sungai yang luas. Namun Qin Chen memiliki air laut mati luas yang membentang puluhan ribu mil, seperti lautan tak berujung, perbedaan keduanya lebih dari 1000 atau 10.000 kali lipat. Qin Chen mendengarkan gumaman itu dan berkata dengan tenang, Wan Gu, apa yang kamu bicarakan? Ah, Wan Gumingzu terkejut, bawahan ini tidak mengatakan apapun sekarang. Saya hanya mengatakan bahwa Tuan Muda Chen sangat bijaksana. Pasti ada alasan lain untuk melakukan ini. Huff. Qin Chen mendengus dingin, leluhur Wan Guming ini seperti orang kikir. Jangan khawatir, aku memintamu untuk memberikannya, jadi tentu saja aku punya rencanaku dan aku tidak akan menipumu. Ucap Qin Chen tanpa berkata-kata. Dia melihat kehampaan di luar kolam Raja Hantu. Hatinya terasa berat. Segala sesuatu yang terjadi pada Sisi dan yang lainnya, karena mereka berada di dunia kekacauan, bagaimana mungkin Qin Chen tidak mengetahuinya? Selanjutnya, dia harus memanfaatkan waktu untuk meninggalkan tanah terlantar dan menuju ke laut bencana abadi. Jika tidak, Sisi akan menjadi semakin berbahaya. Qin Chen diam-diam mengepalkan tinjunya dengan mata dingin.